Selamat datang Bapak Ibu semua di presentasi aplikasi kami, Smart Health, a smart way to be healthy. Smart Health adalah sebuah aplikasi berbasis Android dan juga iOS dengan menggunakan ekstensi berupa smartband. Nah, Smart Health ini akan membantu pengguna, khususnya pengguna yang memiliki penyakit jantung dan juga penyakit dalam lainnya pada saat keadaan darurat. Nah, kami telah membentuk sebuah tim. Berikut adalah tim kami. Saya, Yohanes Alvin-Wijaya, kemudian ada Febiola Ika Putri, dan juga ada Christophorus Juan Sandi Yernanto. Nama saya Christophorus Juan Sandi Yernanto, dan pertama saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Yang pertama yaitu fitur yang tidak lengkap sehingga fungsi yang ditawarkan menjadi terbatas. Kemudian aplikasi kesehatan pada umumnya ditujukan untuk orang yang sehat, tidak terhubung dengan unit kesehatan, fitur yang membosankan dan tidak praktis. Dari permasalahan tersebut, memunculkan akibat yaitu masyarakat kesusahan dalam mengakses kesehatan walaupun teknologi yang ada sudah maju. Banyak pasien yang meninggal karena petugas medis yang datang terlambat, terlalu banyak aplikasi kesehatan sehingga tidak efisien. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi yaitu menciptakan aplikasi dengan fitur-fitur yang akan membantu orang dalam kondisi medis tertentu. Referensi produk kesehatan yang kami gunakan. Yang pertama ada Halodoc, Medisafe, dan Samsung Health. Untuk referensi pertama yaitu aplikasi Halodoc, berupa aplikasi konsultasi dokter berbasis web dan smartphone. Fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi Halodoc ini berupa fitur chat dengan dokter, membeli obat, tes COVID-19, dan membuat janji dengan rumah sakit, serta masih banyak fitur lainnya. Dan untuk potensi yang dapat dikembangkan dari aplikasi ini, seperti menambahkan media konsultasi tidak hanya melalui fitur chat, melainkan telepon ataupun video call, mencantumkan validasi dokter secara lengkap, seperti ijazah, menambahkan cangkupan rumah sakit dan bekerja sama dengan BPJS, dan meningkatkan keamanan dari identitas pengguna. Berikut merupakan UI dari Halodoc, dan selanjutnya merupakan review Halodoc berdasarkan user Play Store. Dan dapat kita lihat masih terdapat review-review yang diberikan negatif dan positif. Referensi aplikasi kedua yaitu aplikasi Medisafe, yaitu aplikasi alarm pengingat minum obat. Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini yaitu fitur untuk mengatur obat yang akan diminum dan alarm sebagai pengingat untuk minum obat sesuai dengan takaran dosisnya. Fitur informasi mengenai obat yang sedang diminum dan cara penggunaannya, serta masih banyak fitur lainnya. Untuk potensi yang dapat dikembangkan yaitu menambahkan pilihan bahasa Indonesia dan mengubah versi premium menjadi versi gratis seperti contohnya fitur mengubah tema tampilan pada aplikasi. Dan untuk tampilan UI Medisafe dapat dilihat seperti di gambar. Selanjutnya yaitu review Medisafe berdasarkan user Play Store. Dan dapat dilihat review-review yang diberikan dapat dibilang positif. Dan referensi yang terakhir yaitu Samsung Health, aplikasi kesehatan yang melacak aspek keseharian milik Samsung. Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini yaitu melacak perkembangan dari berat badan, kadar gula, denyut jantung, siklus menstruasi, dan jam tidur. Terdapat juga fitur asupan kalori dari makanan dan minuman, dan fitur untuk menghitung jumlah langkah, serta masih banyak fitur lainnya. Dan untuk potensi yang dapat dikembangkan dalam aplikasi ini yaitu dapat tersedia bagi seluruh pengguna dengan merek apapun, memiliki fitur khusus bagi pengguna yang memiliki kondisi tertentu, terhubung dengan pihak lain seperti penanggung jawab ataupun layanan kesehatan. Dan berikut merupakan tampilan UI dari Samsung Health. Kemudian review-review Samsung Health berdasarkan user Play Store. Dan dapat dilihat kalau review yang diberikan oleh pengguna cukup positif.
Ya, perkenalkan, nama saya Febiola Eka Putri Wibowo dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Nah, di sini yang pertama adalah why choose Smart Health. Kenapa kita harus memilih Smart Health? Nah, yang pertama, Smart Health ini terintegrasi dengan hampir semua brand smart band sehingga bisa terhubung dengan brand-brand smart band yang sudah ada. Kemudian aplikasi ini aplikasi yang gratis untuk semua fiturnya kecuali konsultasi dokter. Jadi untuk fungsi utamanya ini semua gratis dan dapat diakses oleh Android maupun iOS, easy to use. Fitur-fiturnya mudah dipahami dan mudah digunakan. Dan kemudian adalah all in one. Smart Health ini memiliki fitur berupa fitur kesehatan dalam keseharian, yaitu daily activity seperti jumlah langkah dan lain sebagainya. Kemudian ada health center, yaitu untuk menghubungkan dengan pihak tenaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah fitur exercise, di mana fitur ini mendukung kegiatan olahraga. Nah, kemudian adalah fitur-fitur aplikasi seperti yang sudah saya singgung di sebelumnya. Pertama, Smart Health ini terhubung dengan heart rate detector pada smart band, sehingga kita dapat melacak detak jantung kita melalui aplikasi ini. Kemudian terhubung dengan tenaga medis tertentu dan pihak keluarga pengguna. In case terjadi sesuatu, akan mendapat pemberitahuan bagi keluarga ataupun orang yang bertanggung jawab. Kemudian fitur olahraga dan perhitungan pembakaran kalori. Dan kemudian adalah fitur pengingat untuk minum obat dan minum air yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian adalah konsultasi dokter online, di mana kita bisa memilih dokter yang akan kita tuju untuk melakukan konsultasi sesuai simptom-simptom yang kita rasakan. Kemudian adalah online farmasi, di mana kita bisa memesan obat secara online, baik menggunakan resep dokter maupun secara pribadi. Dan pembayaran bisa melalui e-wallet. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan saya jelaskan alur program aplikasi kami. Di sini, seperti pada aplikasi umumnya, akan diminta udah punya akun atau belum. Jika sudah, bisa langsung login seperti biasa. Dan jika belum, akan diarahkan ke registrasi. Nah, di registrasi ini ada pengumpulan personal data. Nah, personal data ini akan digunakan untuk mengirimkan tenaga medis ke alamat yang tertera. Akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian di sini ada pair with smart band. Nah, cara kerja smart band ini adalah akan selalu terhubung ke aplikasi. Di mana di aplikasi nanti akan selalu memonitor detak jantung pengguna. Nah, jadi misalnya pengguna yang memiliki penyakit jantung, tiba-tiba detak jantungnya turun, pihak aplikasi akan menelpon rumah sakit. Nah, sehingga rumah sakit nanti bisa mengirimkan bala bantuan berupa tenaga medis dan juga ambulan ke alamat yang tertera. Oleh karena itu, kita membutuhkan address dan juga hospital of choice. Kemudian ada guardian name dan guardian phone number. Fungsinya adalah untuk jika terjadi keadaan darurat, pihak keluarga bisa segera tahu bahwa pengguna sedang dalam keadaan kritis ataupun keadaan darurat. Nah, dari situ mungkin keluarga bisa segera mengambil langkah ke depan bagaimana gitu. Nah, kemudian setelah menghubungkan dengan smart band tadi akan diarahkan ke homepage. Nah, homepage ini ada 3 fitur utama, yaitu ada daily activities, ada health center, dan juga exercise. Nah, daily activities ini adalah gunanya untuk memonitor seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh pengguna pada hari itu juga. Nah, di sini kita akan minta data dari smart band. Data ini berupa detak jantung, kemudian ada jumlah langkah yang ditempuh, kemudian ada kalori yang telah terbakar, kemudian yang terakhir ada sleep tracker ataupun berapa lama kita telah tidur gitu. Ini adalah data yang kita minta dari smart band tadi. Nah, kemudian dari data tadi kita akan konversikan ke daily step, sleep tracker, heart rate tracker, drink water, dan juga fitur-fitur lainnya yang bisa Bapak Ibu baca. Kemudian ada health center. Di sini ada
dokter consultation yang gunanya untuk berkonsultasi secara langsung dengan dokter. Kita tinggal masukkan saja simptom yang kita alami, kemudian secara otomatis aplikasi akan mencarikan dokter yang paling cocok berdasarkan penyakit yang sudah kita masukkan. Nah, nanti kita bisa konsultasi via chat. Kemudian ada Nearby Health Center. Nah, ini fungsinya untuk mencarikan health center terdekat dari GPS yang sudah tertanam di ponsel. Kemudian ada vaksin info, medicine info, mencari, kemudian dari kita tinggal masukkan saja apa yang ingin dicari, misalnya vaksin Moderna gitu, nanti akan otomatis muncul informasi dari website-website pemerintah dan juga swasta yang sudah kami percayai. Kemudian ada online pharmacy. Di sini gunanya untuk membeli obat secara online dari rumah. Nah, di sini gunanya untuk agar pengguna tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli obat. Kita tinggal masukkan saja nama obat yang inginkan. Kemudian dari aplikasi secara otomatis akan mencarikan apotek terdekat untuk dibeli obat. Nah, nanti dari apotek akan dikirimkan melalui Gojek ataupun Grab. Kemudian ada exercise, yaitu adalah fitur untuk pengguna yang ingin berolahraga. Sini juga kita akan minta data. Nah, setelah data diminta, kita bisa olahraga seperti biking, swimming. Kemudian jika kita sudah selesai, akan ditampilkan banyak kalori yang sudah terbakar setelah kita olahraga tadi. Nah, sekian dari saya. Kemudian berikutnya akan dijelaskan mockup agar alur program aplikasi bisa semakin lebih jelas lagi. Dan kemudian di sini ada poster. Nah, poster di sebelah kiri saya ini merupakan poster yang dapat kami gunakan sebagai media promosi aplikasi kami. Dan lanjut ke berikutnya adalah untuk UI UX atau tampilan. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Smart Health. Yang pertama ini adalah homepage di mana kita bisa memilih untuk register dan login untuk orang yang sudah memiliki akun. Nah, pertama kita akan membuat contoh yaitu membuat akun, register. Di sini kita diminta untuk mengisi nama, email, password, dan mengkonfirmasi password. Kemudian untuk melengkapi pembuatan akun, di sini kita diminta untuk menginputkan nomor telepon, alamat, rumah sakit pilihan, jika terjadi sesuatu, terus nama, guardian name di sini yang dimaksud adalah nama penanggung jawab atau pihak keluarga. Nah, kemudian di halaman ini adalah kita diminta untuk mempairing atau menghubungkan aplikasi ini dengan smartband kita. Nah, lanjut, inilah homepage dari aplikasi Smart Health, di mana di sini ada daily activity, Smart Health Center, dan exercise. Dan ini adalah tombol emergency jika in case terjadi sesuatu, kita bisa menghubungi pihak keluarga maupun pihak rumah sakit. Nah, di daily activity ini terdapat banyak sekali fitur kesehatan keseharian, di mana kita bisa melacak jam tidur, jumlah langkah, detak jantung, dan masih banyak lagi. Dan sebagian besar bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian di sini adalah exercise, di mana kita bisa memilih olahraga serta pembakaran kalori sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian sinilah health center, di mana di bagian atas ini terdapat berita-berita terkini tentang kesehatan. Dan kemudian di bawahnya ada dokter consultation, tempat kesehatan terdekat, info-info vaksin, online farmasi, dan urgent needs. Kemudian di dokter consultation di sini kita diminta untuk menjelaskan simptom-simptom apa yang kita rasakan, dan kemudian akan dihubungkan dengan dokter-dokter yang bersangkutan. Di sini kita bisa memilih dokter mana yang ingin kita hubungi. Nah, contoh di sini saya akan memilih Dr. Agatha Putri. Nah, di sini pun kita bisa memilih fitur pembayaran yang akan kita gunakan dalam transaksi. Misalnya di sini saya memilih Dana Pay. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan sejujur-jujur mungkin seperti konsultasi pada dokter pada umumnya. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Jika ada masukan dan saran, bisa diberikan di komentar. Terima kasih.